Bermimpi teknik beririgasi, bercocok tanam dan berikan-ikanan. Loh, apa ya? Kamu agen of change-nya. Gitu kan. Ada pertanyaan, sekarang mata kuliah. Oke? Siap. Sastra, literature, ya, sama. Literature itu sastra itu sama maksudnya sama. Apa? Sepadan. Dari dua kata, sas dan tra. Kalau bahasa Indonesia ya. Sas itu artinya alat, tra itu untuk mentransfer. Jadi alat untuk mentransfer. Lit juga sama, bukan alit ya, alat ya. Litra ya, transfer juga, untuk mentransfer juga. Alat untuk mentransfer ya, iya kan? Iya. Alat untuk mentransfer kok bisa Pak? ATM dong, atau mobile banking dong ya? Tidak. Di zaman dahulu itu bahkan sebelum mengenal alat tulis itu sastra sudah ada. Nah, jadi sejarahnya itu perkiraan. Saya tahu Nabi Idris, setelahnya Nabi Idris, ya itu ada peradaban. Tapi masih nomaden. Iya, Nabi Idris itu terkenal dengan menjahitnya. Jadi dia itu berburu menjahit dulu binatang yang kasih buruan. Lah, ya itu, ini sejarahnya sastra ya. Saya ngomong sejarahnya sastra. Awal mulanya dia itu pengembara. Panggil aja itu orang dahulu kan namanya itu kan kisana ya. Berjalan-jalan, bawa tongkat gitu. Nah, saya cerita ini santai saja ya, nggak usah terlalu serius ya. Kamu kok kayaknya serius gitu loh? Tidak ya? Tempatnya itu di padang savana, gurun, tidak bertepi. Saking lebarnya sampai nggak kelihatan tepinya seperti apa, nggak kelihatan. Savana. Ini sejarah sastra, masuk ujian tak Pak? Masuk. Jadi sastra itu begitu ya. Tidak pernah seperti definisi yang pasti begitu, tidak, tapi lebih dikemas ke arah cerita. Nah, begitu ya. Pengajarannya itu loh, transfernya itu loh lewat cerita dan lain-lain. Di savana itu beliaunya itu nomaden ya. Tapi ketika di tengah-tengah gurun capek, berteduh di bawah pohon apa ya, beringin lah gitu ya, teduh gitu ya. Nah, kabarnya dulu ada, siapa tahu. Suka-suka yang cerita. Lama-kelamaan sejenak ya, dengan semilirnya angin, sepoi-sepoi begitu, ditemani rumput yang bergoyang gitu ya. Iya, tapi kan ada rumput, bekas-bekasnya rumput. Nah, terserah yang cerita. Apa? Tertidur. Di dalam tidur itu dia bermimpi. Mumpung hari Jumat ya ini ya. Bermimpi teknik beririgasi, bercocok tanam dan berikan-ikanan. Loh, apa ya? Ya, teknik pokoknya perikanan, beternak, bertani, begitu ya. Cara irigasi yang baik begitu. Dan ajaibnya ya, dia itu bermimpi seolah lama sekali, bertahun-tahun. Tapi ketika bangun cuman waktunya sehari, semalam saja. Nah, dia tertidur semalam saja tapi seolah-olah ngajarin lama loh ya. Teknik bertani itu kan macam-macam lama kan. Dan setelah itu ini nggak salah ya, namanya itu Uzair. Coba cek di internet bisa. Uzair.
Kalau Uzza kan berhala ya. Si Uzair ini, Pak Uzair ini setelah itu baru bercocok tanam, setelah bermimpi bercocok tanam itu bercocok tanam lah. Yang gersang itu dirubah jadi yang awalnya itu savana kering dirubah menjadi oase. Kalau pada pasnya semuanya itu ingin tertarik, loh ada oasis ya, minimal minumlah airnya gitu. Akhirnya lama-lama makan hasil taninya, lama-lama betah di situ, akhirnya nggak jadi nomaden lagi, akhirnya bertempat tinggal di situ. Begitu, itu sejarahnya begitu. Awalnya sedikit, akhirnya dari mulut ke mulut, cerita ke cerita, itu sastra sudah, ya kan mentransfer pengetahuan, caranya bercocok tanam, ya mentransfer kalau di situ loh ada ini, lah itu sudah. Itu kalau di Amerika beda lagi sejarahnya, itu dari Texas itu cowboy dengan India itulah Syahrukh Khan ya. Itu kan kalau mereka berkumpul-kumpul di api unggun seperti itu kan bercerita. Sampai sekarang ibu-ibu itu ke anaknya kan tugasnya itu bercerita. Untuk mengajari anaknya itu loh, bercerita, bukan melarang saja ataupun menyuruh saja tabiatnya seorang ibu untuk tapi juga ketika sebelum tidur mendongeng. Ya, itu sastra pertama yang paling pertama itu seperti itu. Makanya alat transfer dari anaknya itu nanti diturunkan ke anaknya lagi. Tugas seorang ayah, seorang ibu ternyata seperti itu ya. Iya. Bukan menafkahi ya. Kamu mikirnya menafkahi, kok ngomongnya nafkah dohir, nafkah batin. Ujung-ujungnya ngono kok. Tolong Pak, tolong. Enggak ya, seperti itu. Jadi kalian semua sebenarnya sudah bersastra dari dulu, cuma nggak sadar nih ya. Ngapain? Sejarah juga termasuk sastra. Loh, bahkan sastra itu alat sejarah yang tidak terkontaminasi oleh politik. Maksudnya seperti ini, sejarah berubah ditulis oleh yang menang, bukan? Misalkan ada Majapahit dengan Singosari bertarung, yang menang Majapahit, yang menulis sejarah yang Majapahit, gitu kan? Iya kan? Saya contohkan novel Soghoki, tahu pernah? Pemerannya Nicholas Saputra, kalau ada filmnya juga. Soghoki. Atau film lah. Susah wes. Ya, begini ya. Sampean itu kalau mau suka sastra, nanti tesisnya skripsinya boleh sastra juga loh. Tapi diarahkan ke pendidikan. Begitu. Terapan. Sastra terapan. Boleh. Dari sekarang itu suka-suka lihat baca atau lihat film. Suka lihat film? Nah, iya. Soghoki itu kisahnya, realitanya itu zaman reformasi peruntuhan Pak Harto dulu. Para mahasiswa yang unjuk rasa untuk melengsarkan tirani 32 tahun Pak Harto itu dulu. Ya, iya kan? Itu sebuah novel. Kalau orang memberitakan langsung, Pak Harto langsung mati. Tapi karena fiksi, novel itu fiksi, jadi murni. Fiksi itu apa? Tidak nyata kan ya? Ya, tidak nyata. Ini nggak apa-apa, Pak Harto membiarkan. Judul novelnya itu Soghoki. Jadi tidak hanya alat transfer ya, fungsinya sastra ternyata juga alat sejarah juga, bukti sejarah juga. Gitu. Pertanyaannya bagus Mas Huda. Itu luar biasa sastra ya. Koran, nulis sama koran dulu, nggak boleh nulis koran gitu ya. Ujaran kebencian apalagi. Nulis aja tuh loh realitanya, dor. Banyak loh ya yang meninggal aktivis itu. Cuman mahasiswa sekarang sudah nyaman sekali, enak, rebahan aja lah. Apalagi e-learning, aduh, novel. Di dalam sastra ada beda dengan seni ya. Kalau seni itu bersifat non written sama spoken, jadi hanya berbentuk sama
seperti seni pahat, seni ukir, seni kriya. Ya, seni itu beda dengan sastra maksudnya. Hampir sama, ada nilai estetikanya, keindahan. Tapi kalau sastra itu karena alat transfer ya. Kalau foto ya, kamu jepret foto, jepret. Atau melukis lah, melukis bunga matahari. Dia tidak bercerita, hanya menjepret momen saja, iya kan? Iya. Itu kelemahannya seni, dan kelebihannya seni juga bagus, jadi dinikmati. Kalau sastra berbentuk tulisan, jadi dia bercerita. Berbentuk action juga ada, seperti drama, teater itu kan ada itunya, gerakan-gerakannya. Oke. Novel satu ya, jenisnya ya, puisi, prosa itu puisi yang diceritakan, macam-macam ya jenisnya prosa. Di dalam prosa ini juga ada novel juga, macam-macam. Ada apa lagi? Lagu masuk puisi, ya. Lagu itu puisi yang dimusikalisasi, ya, iya kan? Iya. Terus puisi, prose, cerpen, novel. 4 lah. Drama 5. Saya hubungkan ya, 5 itu ke tadi cerita tadi si Uzair tadi itu ya. Loh, iya berhubungan loh ya. Setelah si Uzair ini meninggal dunia, dibuatkan sebuah monumen untuk mengenang jasa, ya kan? Diceritakanlah itu monumen, ya, kepada anak cucu-cucunya, ya kan? Terkait inilah tetua kita, gitu ya. Setahun sekali diperingati untuk mengenang jasanya beliau. Iyalah, iya kan ya? Kayak sampean itu merdekanya, hari merdeka 17 Agustus diperingati, begitu kan? Diperingati dengan tasyakuran lah, hasil buah, hasil pertanian, ya, dibuat untuk tasyakuran, persembahan untuk mengenang jasanya si Pak Uzair ini. Lama kelamaan orang itu juga tidak, ketika full sebuah masyarakat, negara itu kan full, hanya kan migrasi menyebar ke seluruh santero dunia, ya kan? Pada waktu itu setelah Nabi Idris itu masih sedikit populasi manusia, di alam itu yang itu berkuasa. Setelah manusia yang berkuasa untuk mengeksploitasi, memanfaatkan alam, begitu kan? Iya. Setelah itu dibuatlah patung-patung kecil. Jadi memang benar sekali itu sejarahnya Uzza. Namanya patung Uzza itu dari Uzair. Ya, dia itu yang bercocok tanam dulu ketika itu bertani. Tidak ada apa ngelep-lep ngejek itu dari Pak Uzza itu. Iya. Patungnya itu dibuat untuk hanya memperingati saja, tari-tarian juga ya, ketika 17 Agustus misalkan lah, dia tari-tarian untuk bercerita terkait awal mula Pak Uzza itu seperti apa di situ. Tari itu berkembang jadi sebuah cerita, jadi drama, betul sekali. Begitu. Relief, karena belum menemukan tulisan ya, kan namanya relief. Ya, patung yang bercerita, lama kelamaan menjadi sebuah cerita, terus puisi muncul, novel muncul, cerita cerpen, cerita pendek muncul. Nah itu tadi cerita tadi si Uzair tadi itu ya. Loh, iya berhubungan loh ya. Setelah si Uzair ini meninggal dunia, dibuatkan sebuah monumen untuk mengenang jasa, ya kan? Diceritakanlah itu monumen, ya, kepada anak cucu-cucunya, ya kan? Terkait inilah tetua kita, gitu ya. Setahun sekali diperingati untuk mengenang jasanya beliau. Iyalah, iya kan ya? Kayak sampean itu
merdekanya, hari merdeka 17 Agustus diperingati, begitu kan? Diperingati dengan tasyakuran lah, hasil buah, hasil pertanian, ya dibuat untuk tasyakuran, persembahan untuk mengenang jasanya si Pak Uzair ini. Lama kelamaan orang itu juga tidak, ketika full sebuah masyarakat negara itu kan full, hanya kan migrasi menyebar ke seluruh santero dunia, ya kan? Pada waktu itu setelah Nabi Idris itu masih sedikit populasi manusia, jadi alam itu yang itu berkuasa. Setelah manusia yang berkuasa untuk mengeksploitasi, memanfaatkan alam, begitu kan? Iya. Setelah itu dibuatlah patung-patung kecil. Jadi memang benar sekali itu sejarahnya Uzza. Namanya patung Uzza itu dari Uzair. Ya, dia itu yang bercocok tanam dulu ketika itu bertani, nggak ada ngelep-lep ngejek itu dari Pak Uzza itu. Iya. Patungnya itu dibuat untuk hanya memperingati saja, tari-tarian juga ya, ketika 17 Agustus misalkanlah dia tari-tarian untuk bercerita terkait awal mula Pak Uzza itu seperti apa di situ. Tari itu berkembang jadi sebuah cerita, jadi drama, betul sekali. Begitu. Relief, karena belum menemukan tulisan ya, kan namanya relief. Ya, patung yang bercerita, lama kelamaan menjadi sebuah cerita, terus puisi muncul, novel muncul, cerita cerpen, cerita pendek muncul. Nah, itu banyak sekali. Dan sifatnya dua arah, mimesis namanya. Mimesis itu bahasa sekarang itu meme itu loh. Mimesis. Dari gabungan dari dua kata, myth of Sisyphus. Oke. Myth of Sisyphus. Ada yang tahu myth of Sisyphus? Itu nabi-nabi itu. Enggak. Myth of Sisyphus itu saya lanjut ya, cerita ya. Itu seorang makhluk, bukan manusia tapi juga bukan hewan. Bukan manusia, juga bukan hewan. Bukan tumbuhan, bukan plankton, bukan. Bukan. Myth of Sisyphus itu menyerupai saja istilahnya itu. Myth of Sisyphus, legenda Sisyphus. Ada kok di internet. Jadi Sisyphus ini tinggalnya di sebuah pegunungan, di gua. Pekerjaannya tiap hari itu menggelindingkan batu ke puncak gunung. Ya, pernah dengar? Batu ke puncak gunung. Batu bulat besar digelindingkan setiap hari sedikit. Kalau sudah capek diganjel batu, makan. Ya, tidur. Setelah itu digelindingkan lagi, besoknya paginya jam 7, jam 4 istirahat. Terus. Tapi anehnya ketika sudah di puncak, bingung dibawa kemana lagi ini hubungan kita. Bingung. Ditaruh kemana ini batu? Akhirnya ya dengan berat hati digelindingkan itu batu ke bawah lagi. Begitu. Itu cerita menyindir kalian semua. Gak ngerasa ya? Saking halusnya sastra. Jadi manusia itu kehidupannya itu dari jam 7, dari bangku sekolah, bahkan ya dia itu bekerja. Kata Jokowi, kerja, bukan bahagia kan? Ini kerja. Dari uang jam 4, iya terus begitu. Setiap hari rutin. Ketika dia sudah di puncak karirnya dia, terus dibawa buat apa uangnya? Dibuat apa? Sudah misalkan punya semuanya, ya sudah sedekah semua. Buat apa? Iya, kamu do the best untuk kuliah kamu. Punya nilai bagus, misalkan ya.
Masih aja itu orang minta-minta di seberang jalan masih banyak. Buat apa terus? Iya kan? Itu nyindir dengan halus sekali. Myth of Sisyphus itu zombie manusia. Setelah itu kerja, kamu giat. Apalagi jadi buruh ya. Naudzubillah min dzalik. Saya doakan sama itu nggak jadi buruh. Kenapa Pak jadi buruh? Ya jadi bos dong doanya. Gitu kan. Kalau jadi bos kan bermanfaat bagi orang lain. Meskipun kamu mati kan masih ada perusahaannya. Beda dengan Myth of Sisyphus. Itu karyawan itu. Setelah itu dia itu, karena ini kasusnya Jepang ya. Jepang itu kan negara maju yang sudah padat sekali penduduknya, plus Cina ya. Plus dia tuh gesekannya itu luar biasa. Kalau nggak kompetitif itu tereliminasi. Jadi kanibal. Manusia itu kanibal dengan temannya sendiri. Ya. Ikut-ikutan lah istilahnya. Kayaknya di Indonesia juga seperti itu ya. Iya. Masih banyak sekali lah. Itu loh, kalau sudah jadi bos terus jadi apa? Mau jadi apa? Sudah kan? Beres kan? Gitu ya. Makanya angka bunuh diri Korea, Jepang, Cina itu tertinggi di dunia. Tertinggi, coba cek lah di internet. Ya. Indonesia mau seperti itu. Kamu agent of change-nya gitu kan. Nah begitulah. Kalau kamu demo sekarang tidak zamannya. Dengan sastra kamu melawannya. Dengan dulu tuh sering seperti di Indonesia tuh ya, yang legend itu ya, Pramudia Anantatur. Rumahnya Blora sih. Ada dosen sini yang rumahnya Blora ada, Pak Joko. Juga pandai sastra. Pandai berinformatika, dosen informatika. Tapi aneh sekali ya, kenapa si Pram ini lahir di Blora kok gak di awang-awang rumahnya Pak Idil? Kok bisa ya di Blora? Kamu pernah nggak berpikir seperti itu? Ya takdir KB ya. Kalau bilang takdir ya sudah, tapi tidak takdir. Nabi Adam pun penciptaannya itu nggak takdir, lihat proses. Kamu nggak boleh ngomong langsung takdir gitu, proses dulu baru tawakal, gitu kan? Ikhtiar dulu baru tawakal, begitu kan? Ngomong hari Jumat Pak Iqbal maca. Boleh. Gitu ya. Nggak terasa kok sampai lu setengah 10. Iya tak Pak? Bohong. Begitu. Iya. Myth of Sisyphus. Hanya angka bunuh diri. Gelindingan itu bunuh diri. Mau baca novel, kamu harus konsultasi ke asupan gizi, dokter gizi dulu. Nggak boleh langsung baca yang berat. Dokter gizi terkait sastra. Pak, saya baca novel apa Pak dulu Pak? Jangan langsung novel kayak seperti itu yang berat gitu. Contoh saya novel Toto-chan. Novel Toto-chan orang Jepang itu anak kecil itu. Toto-chan, tahu Toto-chan? Bukan. Iya. Sekarang ada tren baru di dunia sastra ya. Ekologi sastra namanya. Tren barunya namanya ekologi sastra. Jadi ekologi alam dan sastra ya dijadikan satu, di blend. Namanya eco-criticism. Ya. Jadi tapi lebih ekstrim. Kalau dulu kan nyaman ya, sekarang ekstrim. Kok bisa Pak? Karena saking peduli lingkungannya. Ya. Tapi saya tuh miris lihat manusia itu merusak alam, ya. Jadi saya itu mau buat sastra yang menakut-nakuti biar orang itu peduli lingkungan. Contohnya psikopat tadi tuh saya ubah si udah jadi walrus. Iya kan? Iya kan? Sekarang kan ngeter begitu ya. Itu kan sastra banget. Ya. Dalam tanda kutip seperti ini. Jadi anjing laut. Iya. Banyak sekali ya sastra itu yang diblendingkan dengan politik bisa. Politik sastra. Macam-macam. Jadi yang tidak membunuh tapi yang memberikan pendidikan. Mengajari sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain di dalam dunia politik. Dulu politik dengan sastra itu
bertentangan satu sama lain. Tapi sekarang bersinergi. Boleh. Silakan. Mas Abdi ini. Oh Mas Bagus, oh ya. Oh begitu. Banyak sekali yang kita nanti itu kerjakan di semester ini, dan saya enggak ngajari kok, cerita-cerita saja. Saya ceritain nabi-nabi saja. Banyak sekali novel ya. Novel judulnya ya, karangannya Paulo Coelho. Ini mudah sekali dibaca, sangat mudah sekali dibaca. Judulnya itu apa? Apalagi perempuan wajib baca ini. Judulnya itu Veronica Decided. Ada Indonesianya, versi Indonesianya sudah ada. Veronica memutuskan mati. Judulnya itu, pengarangnya Paulo Coelho, Brazilian, orang Brazil. Saya nggak begitu paham sastra yang Indonesia ya. Kalau yang sementara yang Inggris, yang non Indonesia insya Allah bisa. Saya lebih suka ke Jepang. Ada juga Jepang itu, kamu biar nggak lihat manga saja ya di Jepang itu. Iya Pak. Perempuan juga wajib baca. Judulnya itu Tsunami Muna. Bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Woman in the Dunes. Bahasa Indonesianya Wanita di Bukit Pasir. Jadi dia dapat penghargaan Akutagawa. Dia dapat Nobel, pengarangnya itu loh. Pengarangnya itu dapat Nobel Akutagawa. Jadi saking bagusnya novel itu, Jepang begitu berbudayanya karena novel-novel kayak itu yang ditelurkan. Betapa rasanya, gitu ya. Oke. Sama sering-sering baca novel seperti itu. Tapi lu enggak. Memang memutuskan bunuh diri, tapi nanti belakang-belakangnya ada turn point-nya, Nah, baca-baca biar kritis. Apa? Sama itu loh. Biar gak kayak Butejo gitu loh. Jangan mau nanti itu jadi. Oke. Suka baca apa tidak? Kurang juga. Diusahakan seperti menebang pohon, baca itu. Pohon itu apa? Pohon apa? Beringin. Besar ya, besar. Kamu mau baca itu satu lembar, mengayunkan kapak kamu satu kali, tidak akan tumbang pohon itu. Berkali-kali terus. Ya. Sekarang otak sampean itu sama install. Ini install yang sehari Pak Iqbal ya, menginstal. Sastra itu mudah, membaca itu mudah. Ingat ya, saya sudah mengalami seperti ini. 5 halaman saja kamu susah untuk menerjemah bahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia dan memahaminya. Lama-kelamaan bisa. Sama kayak kamu punya teman kamu pertamanya kan nggak ngerti itu teman kamu itu seperti apa. Lama-kelamaan kan karena terbiasa bertemu tiap hari, hanya kan terbiasa begitu ya, nggak bisa lepas, akhirnya jatuh cinta dengan dia begitu kan. Awalnya padahal benci. Astagfirullahaladzim. Kalau mau film Pak, oke film, saya kasih ya film. Lihat di YouTube kan ada. Judulnya itu Shawshank Redemption. Tahu. Iya. Shawshank Redemption. Redemption itu sastra itu ibaratnya masuk penjara, gak suka masuk penjara. Lama-lama terbiasa, karena terbiasa keluar dari penjara itu gak mau. Karena apa? Di penjara dia sudah punya relasi, punya teman, punya banyak keluarga. Ketika keluar lagi, memulai dari awal lagi, gak suka. Bunuh diri juga nanti itu ada. Bagus sekali. Pemerannya itu Tom Hanks itu, Tom. Yang hitam itu siapa? Tom siapa ya? Tom Cat. Nah. Lama-lama kamu cinta. Awalnya memang harus benci. Kalau kamu awalnya itu cinta, lama-lama benci. Karena bosan. Iya kan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.